Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu. Gimana? Oh, tapi kok kayaknya ini agak lemes ya Mas Yan. Mungkin pagi ini mungkin asupan gizinya kurang. Apa ada yang belum sarapan hari ini ya? Ayo siapa? Sudah saya Bu, belum sarapan Bu. Saya belum Bu. Sudah Bu. Tadi kenapa kok nggak sarapan? Tadi saya kesiangan Bu bangunnya. Oh, gitu. Sama Bu, takut terlambat Mungkin makanya malamnya buru-buru. Oh gitu ya Pak Yohanes, Bu Siwi, mungkin tidurnya itu kurang sore, jadi bangunnya itu kesiangan ya. Udah kalau gitu ya anak-anak, saya absen dulu ya. Ini Aryas ada? Oh belum ada ya. Oh ya. Oh izin ya. Oh ya tadi dari wali kelasnya WA katanya tidak masuk maksudnya. Haikal. Oh ya. Syukur. Ada Bu, ada. Hadir Bu. Siwi. Hadir Bu. Yohanes. Hadir Bu. Mahmudi. Hadir. Oh ya. Yang nggak masuk tadi Aryas ya. Untuk selanjutnya ya, kalian masih ingat nggak materi yang Bu Arin ajarkan kemarin, materi yang minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Tak ingat tuh. Ayo. Lupa Bu. Waduh lupa. Gimana ini Pak Riulvini ya? Mungkin Pak Habis libur panjang lupa Bu. Oh gitu ya. Mamudi gimana Mamudi? Masih ingat ya? Lupa Bu. Wah, semuanya jangan-jangan lupa materinya apa. Kita ulas sedikit ya materi yang minggu kemarin kita membahasnya itu tentang interaksi antar wilayah. Nah, siapa yang tahu ini masih mungkin oh ternyata oh ya Bu masih ingat dikit-dikit. Nah, interaksi wilayah itu apa sih? Ayo dari siapa dari kalian yang masih ingat ini? Ayo. Siapa? Nggak ada ya ini. Berarti kemarin Bu Arin nyampaikan itu. Oh Pak Mahmudi silahkan. Interaksi itu hubungan Bu, hubungan antara dua wilayah yang karakternya berbeda Bu. Oh iya. Kenapa mereka saling berinteraksi, berhubungan itu kenapa, Mahmudi? Karena wilayah A punyanya memiliki potensi yang berbeda dengan wilayah B Bu. Jadi saling butuh gitu Bu. Oh ya benar. Sekarang silakan Dek Siwi ini, ayo silakan apa? Saya nambahin ya Bu ya. Jawabannya Mudi. Kenapa dua wilayah harus saling berhubungan Bu? Karena wilayah yang satu kan memiliki kekurangan, sedangkan wilayah satunya juga memiliki kekurangan Bu. Bagaimana mereka itu bisa melengkapi kekurangan mereka? Jadi mereka saling berhubungan. Seperti itu Ibu. Ya, dari kedua jawaban, baik Mahmudi sama Dik Siwi ini benar sekali ya. Tepuk tangan untuk mereka. Tepuk tangan ya. Jadi benar, interaksi antar wilayah itu dilatar belakangi karena antar wilayah ini memiliki potensi atau kebutuhan yang berbeda. Makanya antar wilayah ini saling berhubungan, saling melengkapi ya. Berkaitan dengan materi yang lalu ini ya. Untuk materi hari ini Bu Arin akan mengajarkan mengenai ya kebutuhan apa ya, jenis-jenis kebutuhan yang ada atau yang dipenuhi manusia itu apa saja. Nah ya ini seperti yang kalian lihat di PowerPoint itu ya, materi untuk hari itu hari ini kebutuhan hidup manusia, yaitu ya untuk materi hari ini yaitu
kalian dapat menjelaskan pengertian kebutuhan. Selanjutnya juga dapat mengidentifikasikan jenis-jenis kebutuhan manusia, sehingga kalian dengan mempelajari ya tentang kebutuhan ini, kalian dapat membuat atau memprioritaskan kebutuhan apa yang seharusnya dipenuhi sekarang ataupun untuk yang jangka panjang. Jadi seperti itu ya. Langsung saja. Selanjutnya ya, ini dan kalian dengan mempelajari itu kan dapat mengerti kebutuhan-kebutuhan yang ada pada keluarga kalian. Nah, masuk ya. Saya mau tanya lagi ini. Saya tunjuk ya langsung atau kalian mau menjawab apa yang keluargamu apakah keluargamu melakukan kebutuhan? Oh, saya mau tanya ini. Riulfi. Ada? Bu. Ya, ada. Keluargamu melakukan pemenuhan kebutuhan? Iya, Bu. Kebutuhannya banyak. Apa saja? Contohnya apa? Makan, minum. Oh iya. Terus mengapa kok melakukan seperti makan, minum, seperti itu? Kenapa? Ya karena kebutuhan hidup, Bu. Kalau enggak makan ya mati, Bu. Oh ya, iya benar. Karena itu, jadi kalau dikatakan mati berarti kebutuhan makan itu sangat penting ya. Ya Bu, penting Bu. Ya. Jadi salah satu kebutuhan itu ya, kalau kalian ketahui ya, apa saja mungkin ini. Nah, jadi kalau kalian lihat di PowerPoint, kebutuhan apa saja yang dibutuhkan manusia dalam melakukan aktivitasnya, ya salah satunya makan, minum, ya ibadah juga, atau mereka melakukan rekreasi, ya dan lain sebagainya. Hal itu dilakukan pada dasarnya manusia itu kan ini membutuhkan ya. Punya keinginan untuk memenuhi kebutuhan ya seperti itu. Lanjut. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu kalian harus tahu dalam kebutuhan itu ada beberapa jenisnya ya. Jenisnya itu berdasarkan kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Itu ada primer, sekunder, dan tersier. Dan ada juga kebutuhan menurut waktu pemenuhan, yaitu sekarang, akan datang, tidak terduga sepanjang waktu. Terus kebutuhan berdasarkan sifatnya itu jasmani, rohani. Terus ada juga berdasarkan subjeknya, itu baik individu, umum, atau kelompok ya. Bu Arin akan jelaskan sedikit sebelum kalian nanti ya melakukan diskusi ya. Bu Arin akan memberikan LKPD ya. Terus nanti Bu Arin juga akan memberikan materi ajar untuk kalian yang suka membaca. Bu, saya nggak suka lihat-lihat video itu. Silahkan. Nah, ini ya ada contoh-contohnya. Langsung saja kalian simak ini. Bu Arin ada video berkaitan dengan kebutuhan manusia. Ya, masih loading ini. Kebutuhan adalah tuntutan pemenuhan terhadap suatu keinginan akan barang atau jasa. Sebagai contoh, manusia membutuhkan makanan jika lapar ya? dan minuman jika merasa haus. Dalam video ini, kita akan membahas secara singkat tentang kebutuhan manusia. Materi ini merupakan bagian dari materi aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Namun, sebelum kita lanjut, bagi Anda yang baru berkunjung, silahkan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru
ada di channel ini. Kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan menurut sifatnya yang terdiri dari kebutuhan jasmani, yakni kebutuhan untuk memberi kepuasan pada badan, dan kebutuhan rohani, yakni kebutuhan yang didasarkan jiwa manusia. Kebutuhan yang akan digunakan untuk keperluan pendidikan di masa mendatang. Macam kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan ini terdiri dari kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang bersifat perorangan seperti makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan kelompok atau kolektif adalah kebutuhan yang dirasakan secara bersama atau berkelompok. Contoh kebutuhan kelompok adalah kebutuhan terhadap jalan, jembatan, sekolah, dan masih banyak lagi. Kebutuhan manusia dapat dibagi menjadi beberapa macam. Macam-macam kebutuhan manusia adalah sebagai berikut. Kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. Kebutuhan ini terdiri dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Ya, itu tadi video yang Bu Arin tayangkan. Adakah yang ingin bertanya atau menanggapi dari video yang Bu Arin tayangkan? Ayo, siapa? Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan? Silakan, ayo. Siwi, ya. Sudah ngerti Bu, jadi nggak ada yang ditanyakan Bu. Sudah paham Cuma ya? kalau mengenai videonya Bu terlalu kecil Bu, jadi saya agak-agak gimana gitu Bu. Oh iya. Perasaan ya. Ya. Jadi saya kira udah paham ya dari kalian. Nah, untuk selanjutnya Bu Arin ingin memberikan tugas, tapi kalian harus bersama kelompoknya ya. Jadi Bu Arin akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Karena di sini ada 12 ya, ada 12. Jadi Bu Arin jadikan 2 kelompok ya. Nah, untuk kelompoknya yaitu Ahmad Riulfi, Siwi, Yohanes, sama Kurnia ya, sama Mahmudi itu kelompok 1 ya. Dan untuk yang lainnya Eko ya, Aryas ya, dan lain sebagainya kelompok 2. Ya, Bu Arin akan membagikan LKPD. Jadi LKPD-nya ini Bu Arin akan memberikan LKPD. Di situ di LKPD ada kegiatan yang harus kalian kerjakan. Jadi baca dulu ya petunjuknya sebelum kalian mengerjakan kegiatan-kegiatan apa saja yang harus dilakukan. Sebentar ya, sebentar.
Maaf ya, ada kendala. Jadi lihat LKPD-nya, tulis nanti ya di LKPD-nya nama kelompoknya. Terus dilihat ya. Jadi silahkan dikerjakan LKPD-nya. Nah, jadi untuk kegiatan pertama kalian disuruh memasangkan atau mencocokkan gambar ya sesuai dengan kebutuhan. Seperti contoh ya ini ya di sini di kolomnya nanti kalian tinggal menuliskan seumpama itu ya para orang-orang itu sedang membangun jembatan. Nah, termasuk itu kebutuhan apa? Nah, dicontohkan di situ dipasangkan dengan nomor 7 yaitu kebutuhan kelompok lah. Seterusnya itu. Nah, silakan ya. Terus yang untuk kegiatan kedua kalian ini diberi suatu gambar. Nah, itu tentang apa? Lah, kalian tuliskan jawabannya sesuai dengan pertanyaan yang Bu Arin tuliskan di situ ya. Ditulis di kolom yang telah disediakan. Silahkan kalian bersama kelompoknya, kumpul dengan kelompoknya dan mendiskusikan setiap kelompok bagaimana permasalahan yang terjadi dan bagaimana jawaban yang sesuai dengan itu. Bagaimana ya? Silakan. Ya. Siwi kenapa? Bu, maaf Bu, gambarnya gak kabur Bu, nggak bisa lihat Bu. Ya, ada apa? Gambarnya kabur Bu, nggak bisa lihat Bu. Oh, nggak bisa lihat, masih kabur? Iya Bu, kabur. Nah, ya, sebentar. Masih belum? Belum Bu. Masih, Bu. Oh ya, tunggu sebentar ya. Masih belum juga? Aduh, ini sinyalnya ya, kemungkinan ya. Ya udah, bagaimana, sudah jelas? Gambarnya sudah jelas? Belum, Bu, tapi enggak apa-apa sudah. Silakan ya dikerjakan. Bagaimana? Ya. Bagaimana kelompok 1 ada kesulitan dari pengerjaannya? Bagaimana kelompok 1? Ada kesulitan tidak kelompok 2? Tidak ada, Bu. Nggak jelas gambarnya Bu. kabur ya. Udah bisa ya? Ya. Silahkan dikerjakan. Ya, dikerjakan. Kalau nggak bisa dilihat di materi ajarnya, ya. Materi ajar yang Bu Arin kasihkan tadi, ya.
Maaf ya, ada gangguan jaringan. Nah, selanjutnya, bagaimana sudah selesai? LKPD-nya sudah dikerjakan semuanya? Sudah, Bu. Kegiatan 2, tidak ada masalah? Tidak ada. Nah, untuk selanjutnya silakan kelompok 1 ataupun kelompok 2 presentasi ke depan, mempresentasikan hasil jawaban sesuai dengan LKPD-nya. Ayo silakan, mungkin dari kelompok 1 atau 2 dulu, ayo. Kelompok 1 dulu. Ayo. Presentasi kelompok 1, Bu. Ya, silakan. Jadi Mahmudi. gambar 1. Jadi kebutuhan Saya share screen. Ya, gambar kebutuhan pribadi, Bu, kebutuhan primer anak sekolah. Ya. Terus yang kedua, Siwi yang jelaskan, Bu. Gantian, Bu. nah ini. Iya. Oke, ada kelihatan. Ya, Bu. Gambar F, kebutuhan jasmani, Bu. Yang H kebutuhan primer, Bu, karena makan dan minum. Ya, betul ya. Ya, betul. Terima kasih anak-anak. Ya, tepuk tangan untuk Mahmudi dan Siwi. Nah, jadi terima kasih atas presentasinya untuk kelompok 1 ya. Untuk kelompok 2 bagaimana? Silakan. Ya, sudah ya. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Nah, untuk pembelajaran kali ini ya, kalian sudah mempelajari tadi, sudah mengerjakan tugas-tugas baik kegiatan 1 dan 2, menyebutkan jenis-jenis kebutuhan apa ya, sudah. Nah, terus apakah dari kalian ada yang belum memahami materi ini? Materi dari jenis-jenis kebutuhan manusia, apakah ada? Mungkin ada yang belum paham, silahkan bertanya. Paham semua ya? Paham, Bu. Nah, jadi untuk materi ini emang cukup mudah ya. Kita emang kebutuhan ini emang sehari-hari. Jadi kita gampang melihatnya, gampang menemuinya. Jadi untuk mengidentifikasi, oh jenis kebutuhan ini apa, itu gampang sekali ya. Dan untuk materi yang akan datang, jangan lupa kalian mempelajari materi yang untuk dari kelanjutan ini, yaitu apa, faktor-faktor apa yang mempengaruhi kebutuhan. Dan untuk Bu Ari sebelum penutup, bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Menyenangkan, membosankan, atau bagaimana? Menyenangkan, Ibu. Menyenangkan, Bu. Apa yang membuat menyenangkan? Karena Banyak ada videonya, gambarnya. Bu, banyak gambarnya, Bu. Ya, ada gambarnya. Ya. Terus untuk pembelajaran yang akan datang, bagaimana pembelajarannya yang Bu Arin harus lakukan? Apakah seperti ini atau bagaimana? Tampilkan video lagi, Bu. Oh, mau video lagi ya, Rias? Oh ya, baik. Bu Arin akan cari-cari video yang sesuai dengan materi selanjutnya, biar kalian itu antusias dan mau menarik lah ya. Ya, terima kasih ya atas perhatiannya. Jangan lupa ya, minggu depan ya pembelajarannya ya. Jangan lupa itu ya.
mencari atau membaca dulu, baik cari di YouTube mengenai ataupun di Google ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arin. Saya off cam, Pak, maaf. Tadi Ya, sinyal enggak apa-apa. saya Ya, kelewat. enggak apa-apa Bu Arin. Oke. Sudah selesai Bu Arin? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Baik, langsung saja untuk observer dari Bu Arin, yaitu Pak Eko dan saya sendiri sebelum nanti ditambahkan oleh Bu Mami. Silakan Pak Eko. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Mami dan selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Di kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sedikit catatan dari saya mengenai presentasi atau perhitungan dari Bu Arin. Mungkin karena saya ini belum menerapkan kurikulum 2013, jadi mungkin ada perbedaan penyampaian. Jadi misalkan nanti modul ajar, hangout seperti itu agak berbeda. Mohon maaf jika Ibu, Bapak Ibu. Yang pertama yang saya sampaikan adalah untuk kegiatan apesepsi itu sudah bagus, sudah menanyakan kabar dan kondisi peserta didik. Dan yang kedua, sudah mengaitkan materi pertemuan sebelumnya dengan materi yang akan dilaksanakan atau dipelajari. Yang ketiga juga sudah sangat bagus, sudah menyampaikan tujuan-tujuan pembelajaran dengan baik. Namun ada sedikit catatan dari saya, mungkin tadi karena suara terputus-putus atau bagaimana, mungkin atau karena saya kurang menyimak, sepertinya Bu Arin belum menyampaikan teknik penilaian dan metode yang digunakan. Atau mungkin nanti juga dapat masukan dari Bapak Ibu yang lain. Dan yang untuk kegiatan inti terkait dengan video tadi ya Bu ya. Ya. Itu ditampilkan dalam slide PowerPoint itu terlalu kecil. Jadi untuk siswa yang mungkin duduk di belakang itu kemungkinan besar tidak bisa melihat. Mungkin nanti telah mengganggu konsentrasi siswa yang di depan. Solusi dari saya mungkin dilakukan hyperlink. Jadi nanti supaya ketika diklik hyperlink itu ukuran videonya bisa full layar. Dan kemudian sepertinya untuk atau saya kurang menyimak atau bagaimana tadi untuk modul ajar atau hangout-nya itu sepertinya belum disampaikan atau pas sama dengan LKPD tadi sudah disampaikan atau belum, dan nanti mungkin bisa dijelas dengan Pak Haikal atau Bu Arin sendiri karena saya mungkin kurang menyimak tadi, tapi saya sebenarnya belum mendengar pemberian modul ajar atau hangout-nya. Untuk penjelasan materi dan interaksi dengan peserta didik itu sudah terjalin dengan sangat baik, Bu. Jadi sepertinya memang Bu Arin ini bisa membangkitkan belajar siswa. Dan yang kedua, LKPD sudah sangat sesuai dengan ruang lingkup materi, lengkap dengan petunjuk dan langkah-langkah pengerjaan. Nah, tadi Bu Guru, Bu Arin juga membimbing dan mendampingi siswa dalam pengerjaan tugas dalam diskusi kelompok, membimbing dengan sangat baik. Nah, namun ada sedikit masukan, mungkin untuk di awal pembelajarannya punishment-nya perlu ditambahkan, Bu, karena tadi punishment-nya saya amati ketika sudah diskusi kelompok, ketika persepsi belum itu diberikan punishment-nya. Untuk penutup sudah bagus, Bu, sudah menyampaikan pembelajaran yang akan dilaksanakan, sudah melakukan refleksi.
Itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Pak Rizal. Baik, terima kasih Pak Eko atas penyampaian hasil observasi kegiatan peer teaching dari Bu Arin. Selanjutnya untuk observasi dari saya. Secara umum sudah bagus Bu Arin. Kegiatan pembelajaran mulai dari pendahuluan, inti, dan penutup hampir semuanya sudah dilaksanakan begitu. Untuk kegiatan pendahuluan, persepsi juga sudah cukup bagus karena kontekstual dan dikaitkan dengan kehidupan siswa. Kemudian capaian pembelajarannya itu juga sudah bagus, langsung dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya juga secara umum sudah dilakukan. Hanya mungkin ini Bu Arin, untuk pertanyaan persepsinya mungkin ya, yang menurut saya pertanyaannya terlalu mendasar kalau menurut saya. Jadi kenapa keluarga kalian harus makan? Kan saya rasa itu pertanyaannya kayak kurang gimana gitu. Ketika tadi ditanyakan ke Pak Rilvi begitu. Ya benar, jawabannya logik kan, kalau nggak makan ya mati pastinya kan. Jawabannya kan seperti itu. Gitu, tapi tidak masalah, saya rasa itu sudah bagus. Kemudian untuk kegiatan inti, penyampaian handout dan LKPD ini sudah disampaikan. Mohon maaf Mbak Arin, untuk model pembelajarannya yang diterapkan apa ini ya? PBL Pak. Oh PBL, baik. Ya. Kemudian siswa sudah diberi LKPD tadi. Kemudian ini nilai plusnya Bu Arin, guru sudah membantu untuk membimbing kegiatan penyelidikan. Karena inti dari PBL itu adalah penyelidikan pada setiap kelompok. Ini sudah bagus, Bu Arin sudah mau bertanya, kemudian sudah mendampingi begitu untuk tahap penyelidikan dari LKPD yang disajikan untuk anak-anak. Kemudian benar seperti kata Pak Eko tadi, tampilan video mungkin bisa diperbesar sedikit. Kemudian ini ada satu yang kurang Bu Arin. Kalau di video tadi siswa sudah diberi kesempatan untuk bertanya, sayangnya saya belum melihat tadi ketika penyampaian materi di PPT itu belum diberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Ya, jadi setelah penyampaian materi di PPT, bagaimana anak-anak, apa ada yang belum dipahami? Saya belum mendengar itu. Atau mungkin sudah tadi, karena hanya saya yang terlewat mungkin. Emang belum Pak. Oh gitu, tidak apa-apa. Tapi sudah bagus, inti PBL-nya sudah dapat menurut saya. Kemudian untuk penutup, kegiatan penutup ini selebihnya sudah bagus, sudah ada umpan balik, kemudian sudah ada tindak lanjut. Namun ada satu yang kurang, yaitu kegiatan menyimpulkan bersama atau generalization. Nah, ini siswa belum diberi kesempatan. Baik anak-anak, apa yang sudah kalian pelajari hari ini, saya rasa itu masih belum. Itu berarti kebutuhan itu bagaimana? Kebutuhan itu seperti apa? Jadi mungkin untuk nanti kegiatan menyimpulkan bersama itu lebih ditonjolkan lagi, karena menyimpulkan bersama ini diutamakan siswa terlebih dahulu, baru dibimbing oleh guru begitu. Tapi untuk yang lainnya sudah bagus, termasuk rencana tindak lanjut begitu, dan umpan balik serta refleksi itu sudah sangat bagus menurut saya. Begitu Bu Arin, hasil observasi dari saya dari kegiatan peer teaching Bu Arin. Selanjutnya saya persilahkan Bu Mami untuk memberikan arahan sekaligus menyampaikan hasil observasinya. Monggo Bu Mami. Baik, terima kasih Ibu, terima kasih Bu Arin, sudah luar biasa sekali dalam menyajikan pembelajaran hari ini. Aplaus untuk Bu Arin.
ya. Oke. Nah, ini penampilan pertama tapi menurut saya sudah sangat bagus. Memang dari langkah-langkah pembelajarannya tadi mulai dari awal sampai dengan akhir itu saya lihat sudah bagus, walaupun ada beberapa catatan yang tadi sudah diwakili oleh Pak Eko maupun Pak Haikal ya, terkait dengan ada kegiatan inti dan juga kegiatan penutup ya. Jadi untuk yang kegiatan awal tadi sudah pembukaan dengan salam, kemudian menanyakan kabar, presensi itu sudah dilakukan. Kemudian selanjutnya juga mengajak berdoa. Nah, ini adalah cerminan dari atau implementasi dari 6 karakter, 6 profil pelajar Pancasila, salah satunya ya, itu sudah diikuti. Dan selanjutnya persepsi, membangkitkan motivasi juga sudah. Walaupun untuk pertanyaan pemantiknya ini mungkin ya masih kurang tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Haikal. Kemudian terkait dengan kriteria tujuan pembelajaran juga sudah disampaikan. Ini kegiatan awal sudah sangat bagus. Kalau saya boleh kasih nilai itu saya kasih 4 semuanya. Kemudian untuk kegiatan inti, ya, untuk kegiatan inti yang pertama tadi Arin sudah menyajikan pembelajaran itu mencerminkan bahwasanya beliau itu sudah sangat menguasai materi yang disajikan kepada siswa, ya, sudah paham sekali, kemudian juga disampaikan dengan suara yang jelas, kemudian ramah, ya, kesan yang saya terima Bu Arin ini bukan seorang guru yang tidak killer atau menakutkan, cukup ramah tamah, dan itu yang sebenarnya diharapkan ya nanti, karena itu di rubrik ada Bu Arin. Ketegasannya juga ada, percaya diri ya, dan bisa oleh siswa. Kemudian selanjutnya terkait dengan pengelolaan kelas, sudah cukup bagus, walaupun tadi terkait dengan medianya ya ada sedikit terkendala ya, karena ada beberapa komplain dari peserta didik, Bu, belum jelas, belum kelihatan, coba di zoom dari Bu Siwi. Barangkali itu saran yang disampaikan oleh Pak Eko itu bisa diimplementasikan, jadi bisa dipertimbangkan ya nanti selanjutnya. Kalau memang untuk RPP yang ini akan digunakan atau dipilih sebagai yang akan ditampilkan pada saat upload video ya, itu yang dipilih memang itu. Kemudian terkait dengan nah ini yang belum saya lihat Bu Arin, terkait dengan pembelajaran diferensial ya, karena dalam kurikulum Merdeka itu adalah lebih mengedepankan pembelajaran yang berdiferensiasi. Lalu letak diferensiasi pembelajarannya di mana ini tadi ya? Apakah terkait dengan cara mengakses literasi atau bahan untuk literasinya, ataukah produknya yang akan dituntut sebagai hasil dari pengerjaan LKPD atau bagaimana ya, nanti mohon dijelaskan Bu Arin. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan model pembelajaran, sudah sangat menarik. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu Arin, apakah menurut Bu Arin model ini sudah menjawab permasalahan yang teridentifikasi sebelumnya Bu Arin? Kalau menurut Bu Arin bagaimana? Dengan model ini menurut apakah sudah betul-betul bisa menjawab permasalahan yang teridentifikasi sebelumnya? Bagaimana Bu Arin?
Ya, Bu. Kalau saya kan itu minat semangat tuh, Bu, semangat belajar, motivasi belajar. Jadi kan kalau menurut saya sudah karena apa? Anak-anak kan tertarik dengan berbagai gambar dan berbagai video yang disajikan. Jadi antusias anak-anak itu nanti akan belajar. Ya, sebagaimana direfleksikan oleh ini ya, Siwi ya. Kemudian keceriaan peserta didiknya di luar biasa sekali. Ini sudah bisa mencerminkan, oh ternyata anak-anak itu tertarik dengan pembelajaran ini, motivasinya meningkat dengan ini dan lain sebagainya. Oke. Kemudian terkait dengan penggunaan alat bantu media pembelajaran yang inovatif ini sudah ada, walaupun tadi sedikit ada kendala sedikit saja ya. Berarti tipeknya sudah terpenuhi. Selanjutnya teknik bertanyanya juga sudah bagus. Saya hanya membaca sesuai dengan ini aja, sesuai dengan indikator observasi saja, Bu Arin. Kemudian mengarahkan pada literasi. Nah ini letak apa itu diferensiasinya di mana literasi? Tadi sepertinya hanya terfokus pada PPT. Apakah siswa juga diberikan apa itu alternatif yang lain selain PPT, Bu Arin? Iya Bu, ada sebenarnya materi ajar. Tadi nggak sampai ke apa itu saya share screen, tapi ada. Iya, anak-anak kita berikan handout gitu ya. Iya, ada Bu. Ya, oke. Kemudian peserta didik sudah nampak berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Oke, sudah nampak student well-being-nya, tadi anak-anak bersukacita ya. Kemudian perencanaan pembelajarannya sudah aktif ya, sudah efektif ya untuk menjawab permasalahan yang apa itu diidentifikasi. Kemudian untuk kegiatan penutup Bu Arin, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Haikal, tadi saya sudah mencatat ya, ternyata memang kesimpulan diarahkan pada kegiatan merumuskan kesimpulan, tetapi lebih ke Bu Arin sendiri yang merumuskan kesimpulan tadi. Anak-anak tidak diajak secara bersama-sama untuk merumuskan kesimpulan. Nah, itu kemudian refleksinya juga sudah bagus. Memberikan tugas untuk pertemuan selanjutnya, bahkan plusnya yang tadi saya sempat catat adalah Bu Arin telah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan masukan atau saran untuk kegiatan pembelajaran yang akan datang, enaknya seperti apa, kamu lebih tertarik dengan apa, pakai model yang seperti ini lagi atau yang lain seperti itu. Oke Bu Arin, secara garis besar apa yang disuguhkan atau ditampilkan oleh Bu Arin pada Pirti Jengkal ini sudah sangat luar biasa. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu.